Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat Jumat siang menghadiri acara Jakarta Bersolawat di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini Jarod mengingatkan para pendukung dan relawan untuk menjaga situasi menjelang pelaksanaan hari pencoblosan yang tinggal 5 hari lagi. Jakarta Bersolawat menjadi wadah sosialisasi dan konsolidasi bagi partai pendukung pasangan calon Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Acara ini diselenggarakan oleh 5 partai pendukung Basuki Jarod, yaitu Partai Nasdem, Golkar, Hanura, PDI Perjuangan, dan P3 Kubu Jan Farid. Dalam sambutannya, Jarod menghimbau kepada para pendukung dan relawan untuk bisa menjaga kesejukan situasi politik di DKI Jakarta menjelang hari pencoblosan tanggal 19 April. Jarod juga mengucapkan terima kasih kepada 5 parpol pendukung yang berkomitmen untuk bekerja maksimal selama 5 hari ke depan. Jarod optimistis tren elektabilitas terhadap Basuki Jarod akan meningkat yang puncaknya diperkirakan terjadi di hari pencoblosan. Mari kita jaga Jakarta. Meskipun survei itu kan kita selalu urutan nomor 2 ya. Tetapi kita lihat trennya ini akan naik terus. Saya yakin itu. Kayak kita naik gunung itu loh ya. Jadi yang penting naik terus. Jangan sampai turun ya. Apalagi mendekati 5 hari ke depan ini. Jaga momentum supaya trennya tetap naik terus. Karena belum sampai ke puncak. Nanti puncaknya tanggal 19 April itu. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan para penghuni rumah susun di Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini Anies menyatakan jika terpilih maka akan segera menjalankan undang-undang yang mengatur tentang rumah susun. Usai menjalankan sholat Jumat, calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar pertemuan dengan sejumlah penghuni rumah susun di Kalibata City. Dalam pertemuan ini Anies mengaku mendengarkan keluhan dan keresahan para penghuni rumah susun dan berjanji jika dirinya terpilih bersama Sandi Uno akan langsung menjalankan perintah undang-undang tentang rumah susun, yaitu setiap warga rumah susun berhak mengelola sendiri rumah susun yang mereka huni tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Ketika kami bertugas, maka kami akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Dan di komponen utamanya di sana salah satunya yang terkait dengan penghuni adalah soal P3 SRS. Ini persatuan milik penghuni rumah susun Dua pasangan yang akan bertarung dalam putaran kedua Pilgub DKI Jakarta masih bersaing ketat untuk memperebutkan suara pemilih. Ya, hal itu terlihat dari hasil survei sejumlah lembaga. Saiful Mujani Research Center merilis survei terbaru yang dilakukan pada 446 responden di tanggal 31 Maret hingga 5 April 2017. Dari survei, pasangan Anies Sandi unggul dengan 47,9%. Sementara pasangan Ahok Jarot meraih 46,9%. Margin of error survei ini mencapai 4,7%. Namun di sisi lain tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Ahok Jarot yang cukup tinggi, yaitu mencapai 76%, di mana lebih dari 55%-nya sangat puas. Sementara Lembaga Lingkaran Survei Indonesia di bulan April 2017 merilis elektabilitas pasangan Anies Sandi 51,4%. Sedangkan pasangan Ahok Jarot 42,7%. Sementara pemilih mengambang sebesar 5,9%. LSI mengklaim survei dilakukan secara independen pada 7 hingga 10 April menggunakan metode multi-stage random sampling dengan wawancara tatap muka melibatkan 440 responden dan margin of error 4,8%. Litbang Kompas juga menggelar jajak pendapat pasca debat pamungkas. Hasilnya, penampilan pasangan petahana Ahok Jarot di debat dinilai lebih unggul dibanding pasangan Anies Sandi. Dari skala 1 hingga 10, responden menilai Ahok Jarot lebih unggul dalam penguasaan masalah dibandingkan Anies Sandi. Ahok Jarot mendapat nilai 7,7, sedangkan Anies Sandi hanya 6,9. Dari survei, mayoritas responden yaitu sebanyak 80,84% menyatakan telah mantap dan tak akan mengubah pilihan usai debat. 2,99% responden tidak menjawab. Sebanyak 10,18% responden mengaku masih mungkin mengubah pilihan dan 5,99% responden menyatakan masih ragu. Masih adanya pemilih mengambang inilah yang masih bisa menjadi penentu paslon mana yang akan unggul dalam Pilkada putaran kedua DKI Jakarta pada hari Rabu mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, lalu bagaimana pola dukungan partai politik dan relawan pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta? Berikut pemaparan rekan Rifai Pamone. Rifai. Fitri dan Andini, tentu tidak hanya terkait dengan apa yang menjadi sosok atau kualitas dari dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang akan bersaing di putaran kedua ini, dan juga melihat bagaimana momentum debat kemarin dijadikan salah satu upaya untuk publik DKI Jakarta melihat sosok dari kedua pasangan calon ini kualitasnya sejauh apa untuk bisa memimpin DKI Jakarta ke depan. Karena ada beberapa faktor lainnya untuk melihat elektabilitas ini ditingkatkan dan juga membuka kemungkinan atau kesempatan bagi kedua pasangan calon memenangi Pilkada DKI Jakarta khususnya di putaran kedua di tahun 2017 ini. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu kepada pemirsa dan juga tentunya Andini dan Fitri apa saja yang menjadi rangkuman data kita kali ini terkait dengan polarisasi dukungan dari partai politik dan juga relawan. Dan yang paling menarik adalah kita lihat nanti bagaimana relawan dan juga parpol yang sempat mendukung AHY Silvi di putaran pertama, kemana arah dukungannya. Lalu parpol pendukung untuk mereview sedikit. Pasangan calon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat tentunya didukung oleh PDI Perjuangan, kemudian ada Partai Nasdem, Partai Hanura, dan juga Partai Golkar. Dari 4 partai ini nanti partai apa saja yang sudah bertambah dukungannya kepada Basuki dan juga Jarod kita simak di grafis berikutnya nanti. Namun saya tunjukkan dulu parpol pendukung di putaran pertama untuk Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Tentunya kita sudah ketahui bersama dua partai besar di Indonesia, ada Partai Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Tidak bisa kita lepaskan keberadaan dari partai politik pendukung yang sempat mengisi poros untuk AHY dan juga Silvi. Kita simak di informasi berikutnya. Di sini ada prediksi arah dukungan. Saya akan menunjukkan dari dua prediksi yang sempat keluar pada bulan Januari dan Februari 2017 dari dua lembaga swadaya masyarakat yang memantau pemilihan umum khususnya kepala daerah dari versi Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP di bulan Februari 2017 sempat menyebutkan Partai Kebangkitan Bangsa akan menuju merapat kepada pasangan Basuki dan juga Jarod. Kemudian Partai Amanat Nasional atau PAN juga demikian kepada Basuki Jarod. Sementara P3 ada dualisme dukungan di sana. Nanti kita akan jelaskan lagi sesuai dengan informasi terupdate nantinya. Dan terakhir adalah Partai Demokrat dalam posisi netral dan memberikan kesempatan kepada konstituennya untuk menentukan dukungan. Untuk versi Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, ini dikeluarkan studinya pada bulan Februari hingga Maret 2017 menyebutkan bahwa PKB dan PAN ini agak berbeda. PKB menuju Basuki dan juga Jarod, kemudian Partai Amanat Nasional Anies Sandi, dan P3 juga masih disebutkan sama halnya dengan Partai Demokrat tadi sesuai dengan apa yang menjadi versi dari KIPP bahwa dalam Pusat Studi Islam dan Kenegaraan juga menyebutkan dua partai P3 maupun Partai Demokrat ini dalam posisi dualisme dukungan dan juga netralitasnya untuk memberikan kesempatan kepada konstituen masing-masing. Namun yang kita sudah ketahui bersama dari informasi yang sudah disebutkan tadi dalam permulaan Primetime News bahwa seperti halnya Partai Persatuan Pembangunan, baik kubu Jan Faridz dan juga Romahur Muzi, keduanya sudah menyatakan dukungan kepada Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Namun pengamat atau peneliti dari Pusat Studi Islam Kenegaraan khususnya menyebutkan bahwa ada sebuah fenomena bahwa di grassroots dari P3 ini lebih mendukung Anies Sandi, sementara elit partai politik P3 lebih kepada Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Ini bisa dikonfirmasi atau diklarifikasi nanti kepada Jan Faridz yang nanti kita akan hadirkan di segmen berikutnya dalam Primetime News. Yang terakhir tentunya kita tidak bisa menghilangkan posisi dari dukungan relawan AHY Silvi yang sempat bergerak cukup masif di putaran pertama. Kemana arah dukungannya di putaran kedua? Kami mencatat beberapa nama dari relawan AHY Silvi yang kemudian mencetuskan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, dan juga tentunya kepada pasangan Anies dan juga Sandi. Relawan Bina Jakarta dan Forum Kerukunan Pemuda Bugis Makassar ini juga tercatat di KPU DKI Jakarta bahwa mereka mengalihkan dukungan dari AHY Silvi menuju ke Basuki dan juga Jarod. Dan yang menarik di Anies Sandi ada sebuah komite yang merupakan relawan untuk AHY Silvi di putaran pertama. Komite Masyarakat Nasional Indonesia mengklaim memiliki 79 ormas di dalamnya mendukung Anies Sandi, dan ini sudah disebutkan sebelum putaran pertama kemarin usai. Dan satu lagi ada relawan jaringan Agus Silvi yang secara faktual menyebutkan dukungan kepada Anies Sandi. Apapun yang sudah menjadi dukungan dari partai politik
dan juga relawan ini tentu kita berharap dalam 4 hingga 5 hari ke depan jelang 19 April 2017 momentum kedamaian dalam Pilgub DKI Jakarta ini tetap terjaga. Andini dan juga Fitri. Ya baik, terima kasih Rifai Pamone dengan pemaparannya. Kita akan kembali apakah bulatnya suara P3 mendukung Ahok Jarot bisa menjadi pintu masuk Islah di Partai Ka'bah. Sesaat lagi.